Assalamualaikum. Semoga yang sedang menonton malam ini selalu diberi kesehatan, ketenangan, dan dijauhkan dari hal-hal buruk. Terima kasih sudah menyempatkan waktu mampir di channel ini. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, tinggalkan komentar tentang dari mana kalian menonton, dan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Cerita ini berawal dari sebuah tempat yang mungkin terasa akrab bagi banyak orang. Sebuah rumah sederhana di Comal, dengan depot air minum isi ulang kecil di bagian depan. Setiap pagi terdengar suara galon digeser, motor berhenti sebentar, dan obrolan ringan warga yang saling menyapa sebelum memulai hari. Tidak ada yang tampak aneh, hanya kehidupan biasa, seperti yang kita lihat setiap hari. Di rumah itu tinggal seorang pria bernama Darto dan istrinya, Sulastri. Mereka menjalani hidup sederhana, membuka usaha kecil untuk mencukupi kebutuhan. Kadang ramai, kadang sepi. Seperti usaha pada umumnya, ada hari baik dan hari yang terasa berat. Namun setiap sore, Sulastri tetap menyapu halaman, dan Darto tetap duduk di kursi plastik depan depot, menunggu pelanggan sambil mendengarkan suara azan dari musola di ujung gang. Tak ada yang benar-benar mencolok saat itu. Hanya rutinitas, harapan kecil, dan doa yang dipanjatkan pelan-pelan. Hingga suatu waktu, rezeki di tempat itu mulai berubah. Datangnya perlahan, hampir tidak terasa. Tapi sejak saat itu, suasana di rumah kecil tersebut tak pernah benar-benar sama lagi. Pagi di Comal selalu dimulai dengan suara yang hampir sama setiap harinya. Deru motor yang berhenti sebentar di depan rumah, suara galon kosong yang diseret di atas lantai semen, dan sapaan ringan antar warga yang saling mengenal sejak lama. Di sebuah rumah sederhana di pinggir jalan utama, berdirilah depot air minum isi ulang milik Darto. Tidak besar, hanya ruangan kecil dengan mesin penyaring, beberapa galon berjejer, dan kursi plastik yang warnanya sudah mulai pudar dimakan waktu. Darto biasanya sudah duduk di sana sejak matahari belum terlalu tinggi. Ia mengenakan kaos tipis dan sarung yang dilipat sampai lutut. Sesekali ia mengelap galon, sesekali menatap jalan yang mulai ramai. Orang-orang lewat seperti biasa. Ada yang berangkat kerja, ada ibu-ibu yang pulang dari pasar, ada juga anak sekolah yang berjalan beriringan sambil tertawa. 2 galon ya, Pak Darto? Kata seorang ibu yang sudah langganan lama. Darto mengangguk pelan lalu berdiri. Tangannya terbiasa bekerja cepat. Ia mengangkat galon kosong, membersihkannya, lalu mengisi dengan air yang mengalir jernih dari mesin. Suara air yang mengisi galon terdengar tenang, seperti aliran kecil yang tak pernah berhenti. Di dalam rumah, Sulastri sedang menyapu halaman. Gerakannya pelan tapi rapi. Ia selalu menjaga rumah mereka tetap bersih, walaupun sederhana. Sesekali ia melirik ke arah depan, memastikan suaminya tidak sendirian jika ada pelanggan datang. "Sudah sarapan belum?" tanya Sulastri dari pintu. Suaranya lembut. "Sudah, tadi makan pisang goreng," jawab Darto tanpa menoleh, masih fokus menutup galon. Sulastri tersenyum kecil. Ia tahu suaminya sering bilang sudah makan, padahal hanya minum teh hangat. Tak lama kemudian, ia keluar membawa sepiring nasi dan telur dadar, lalu meletakkannya di meja kecil di dekat kursi plastik. "Makan dulu, pelanggan bisa nunggu sebentar," katanya pelan. Darto menatap istrinya sebentar. Ada rasa hangat yang selalu muncul setiap melihat Sulastri. Di tengah hidup yang tidak mudah, kehadiran istrinya seperti penopang yang membuatnya tetap berdiri. Depot itu mereka bangun 3 tahun lalu, setelah Darto berhenti bekerja dari pabrik di kota. Awalnya terasa berat, uang tabungan hampir habis untuk membeli mesin penyaring dan beberapa galon. Tapi pelan-pelan usaha itu mulai berjalan. Tidak langsung ramai, tapi cukup untuk makan sehari-hari. Setiap sore, anak-anak kecil sering mampir hanya untuk numpang duduk di kursi depan. Kadang mereka minta minum gratis. Darto tidak pernah menolak. Ia hanya tersenyum lalu mengisi 1 gelas plastik untuk mereka. Suasana kampung memang seperti itu. Tidak terlalu ramai tapi tidak pernah benar-benar sepi. Saat maghrib tiba, suara azan dari musola di ujung gang terdengar jelas. Warga mulai masuk rumah. Jalanan yang tadinya penuh aktivitas perlahan menjadi lengang. Malam hari adalah waktu yang paling tenang bagi Darto. Ia biasanya duduk sendirian di depan depot, ditemani lampu neon yang menyala terang. Angin malam membawa suara jangkrik dari sawah di belakang rumah. Kadang terdengar kereta lewat dari kejauhan, suaranya panjang dan sedikit bergema.
Sulastri sering duduk di sampingnya setelah selesai membereskan dapur. Mereka jarang bicara banyak, hanya duduk berdua menikmati udara malam yang dingin. "Besok beli beras lagi ya, tinggal sedikit," kata Sulastri suatu malam. Darto mengangguk pelan. Ia tahu keuangan mereka sedang tidak terlalu baik. Beberapa hari terakhir depot agak sepi. Pelanggan tetap masih ada, tapi tidak sebanyak dulu. Ia tidak ingin membuat istrinya khawatir, jadi ia hanya menjawab singkat, "Ya, besok aku ambil." Padahal dalam hatinya ia mulai menghitung-hitung sisa uang di laci kecil dekat mesin. Tidak banyak, cukup untuk belanja besok tapi tidak lebih. Namun Darto tidak pernah memperlihatkan kegelisahannya. Ia tetap membuka depot setiap hari, tetap menyapa orang-orang yang lewat, tetap mengangkat galon seperti biasa. Ia percaya selama masih ada usaha, pasti ada jalan. Sulastri juga tidak pernah mengeluh. Setiap pagi ia bangun lebih dulu, menanak nasi, menyapu halaman, lalu membantu membersihkan galon. Kadang ia ikut melayani pelanggan saat Darto sedang mengantar pesanan ke rumah-rumah sekitar. Warga di kampung itu mengenal mereka sebagai pasangan yang sederhana dan ramah. Tidak pernah terdengar pertengkaran dari rumah itu. Jika ada yang membutuhkan bantuan, Sulastri sering datang lebih dulu, membantu memasak saat ada hajatan, atau menjenguk tetangga yang sakit. Malam-malam tertentu, ketika jadwal ronda tiba, beberapa bapak-bapak sering mampir ke depot hanya untuk ngobrol. Mereka duduk di kursi plastik, minum kopi dari termos yang dibawa sendiri, sambil bercakap tentang kabar kampung. "Usaha airnya lumayan ya toh?" tanya Pak Roni suatu malam. "Alhamdulillah, cukup," jawab Darto dengan senyum tipis. Ia tidak pernah bercerita terlalu banyak. Baginya, selama masih bisa makan dan hidup tenang, itu sudah lebih dari cukup. Lampu depot biasanya baru dimatikan sekitar jam 10 malam. Setelah itu Darto dan Sulastri masuk ke dalam rumah, menutup pintu dan beristirahat. Rumah kecil itu terasa hangat setiap malam. Tidak mewah, tapi cukup. Ada suara kipas angin berputar pelan, ada bau sabun dari cucian yang dijemur di dalam rumah. Sebelum tidur, Sulastri hampir selalu membaca doa pelan-pelan. Darto mendengarnya dari samping, dan entah kenapa itu selalu membuat dadanya terasa ringan. Hari-hari berjalan seperti itu, tidak ada yang benar-benar berubah. Kadang ramai, kadang sepi, kadang uang cukup, kadang harus lebih hemat, tapi kehidupan mereka tetap terasa utuh. Setidaknya begitulah yang terlihat dari luar. Sampai suatu malam, ketika jalanan sudah hampir kosong dan lampu depot masih menyala seperti biasa, Darto duduk sendirian di kursi plastiknya. Angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Ia menatap deretan galon yang berdiri rapi di dinding, sebagian kosong, sebagian sudah terisi. Dari jauhan, terdengar suara motor mendekat pelan. Darto mengangkat kepala. Jarang ada pelanggan datang selarut ini. Motor itu berhenti tepat di depan depot. Mesin dimatikan. Seseorang turun tapi wajahnya tidak langsung terlihat jelas karena tertutup bayangan lampu yang redup. Darto berdiri, bersiap seperti biasa. "Mau isi galon, Pak Darto?" tanyanya ramah. Orang itu tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri sebentar, memandang ke dalam depot, lalu pelan-pelan mengangguk. Suasana terasa sedikit berbeda, tapi Darto tidak bisa menjelaskan kenapa. Ia hanya berpikir mungkin memang ada orang yang kehabisan air di malam hari. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, depot kecil di depan rumahnya menerima pelanggan di waktu yang tidak biasa. Setelah malam itu, hidup Darto sebenarnya masih berjalan seperti biasa. Pagi datang, depot dibuka, galon-galon disusun, dan suara motor pelanggan mulai terdengar lagi di depan rumah. Namun entah kenapa, perasaan Darto tidak lagi benar-benar sama. Ada sesuatu yang diam-diam tertinggal di pikirannya sejak pelanggan malam itu datang. Ia sendiri tidak tahu kenapa harus mengingatnya. Orang itu hanya mengisi 1 galon, membayar seperti biasa, lalu pergi tanpa banyak bicara. Wajahnya pun tidak terlalu jelas terlihat, hanya bayangan samar di bawah cahaya lampu yang kekuningan. Tapi sejak saat itu, Darto mulai sering duduk lebih lama di depan depot, bahkan ketika sudah hampir tidak ada pelanggan yang datang. Pagi itu, seperti biasa, Sulastri menyapu halaman. Daun-daun kering dari pohon mangga di samping rumah jatuh semalaman. Ia mengumpulkannya pelan, lalu membuangnya ke sudut halaman belakang. "Mas, nanti siang kita beli beras ya," katanya sambil berdiri di ambang pintu.
Darto yang sedang memeriksa mesin penyaring air hanya mengangguk pelan. Iya, nanti. Jawabannya terdengar ringan, tapi pikirannya sebenarnya sedang sibuk menghitung-hitung. 2 hari terakhir, depot terasa lebih sepi dari biasanya. Pelanggan tetap memang masih datang, tapi tidak sebanyak dulu. Bahkan ada beberapa yang sudah mulai mengisi air di tempat lain yang baru buka di jalan besar. Mesin penyaring juga mulai sering bermasalah. Kadang bunyinya terdengar lebih kasar, kadang airnya keluar lebih pelan. Darto tahu mesin itu sudah tua, tapi untuk memperbaikinya butuh biaya yang tidak sedikit. Siang itu, panas terasa lebih terik. Jalanan berdebu, motor yang lewat meninggalkan suara panjang sebelum menghilang di tikungan. Darto duduk di kursi plastik, tangannya memegang buku kecil berisi catatan pemasukan. Ia menghitung pelan-pelan. Angkanya tidak banyak berubah. Sulastri keluar membawa 2 gelas teh hangat. Ia meletakkannya di meja kecil tanpa banyak bicara. Ia sudah terbiasa melihat suaminya seperti itu. Duduk diam, menatap catatan, kadang menghela napas panjang. Pelan-pelan saja, Mas. Namanya usaha pasti ada sepi, ada ramai, katanya lembut. Darto tersenyum tipis, meski tidak sepenuhnya yakin. Iya, cuma ya kepikiran aja. Sulastri duduk di sampingnya. Angin siang bertiup pelan, membawa bau tanah kering dari sawah di belakang rumah. Rezeki sudah ada yang ngatur, kata Sulastri pelan. Yang penting, kita tetap usaha. Kalimat itu sederhana, tapi selalu berhasil membuat Darto merasa sedikit lebih tenang. Menjelang sore, depot mulai sedikit ramai. Anak-anak pulang sekolah, ibu-ibu datang mengisi galon sambil bercerita tentang harga cabai yang naik. Ada juga bapak-bapak yang mampir sekedar berteduh sebentar sebelum pulang kerja. Suasana terasa normal, bahkan hangat. Namun malam harinya, setelah semua pelanggan pulang dan jalanan mulai sepi, perasaan itu datang lagi. Perasaan seperti sedang ditunggu, padahal tidak ada siapa-siapa. Darto duduk sendirian di kursi depan depot. Lampu neon menyala terang. Galon-galon kosong berjejer di samping dinding. Dari kejauhan terdengar suara ronda, samar-samar. Ia menatap jalanan yang lengang. Tanpa sadar, ia seperti menunggu sesuatu. Mungkin menunggu pelanggan malam itu datang lagi. Tapi sampai jam 10 lewat, tidak ada siapapun yang datang. Sulastri keluar dari dalam rumah. "Mas, sudah malam, tutup saja, dingin," katanya. Darto mengangguk. Ia bangkit pelan, lalu mulai menutup pintu depot. Saat tangannya mematikan lampu, ia sempat menoleh sebentar ke arah jalan. Entah kenapa, ada perasaan aneh saat lampu padam, seperti meninggalkan sesuatu dalam gelap. Namun ia segera mengusir pikiran itu. Hari-hari berikutnya berjalan hampir sama. Sejak percakapan singkat malam itu, Darto tidak bisa benar-benar melupakan sosok pelanggan yang datang larut. Kalimatnya sederhana, tidak panjang, bahkan diucapkan tanpa nada yang aneh. Tapi entah kenapa, kata-kata itu seperti tertinggal di kepalanya. Kalau mau ramai, kadang ada jalannya sendiri. Kalimat itu terus terngiang, terutama saat ia duduk sendirian di depan depot, menatap jalanan yang semakin jarang dilewati orang. Seperti ada maksud yang belum selesai, tapi Darto tidak berani menebaknya terlalu jauh. Pagi hari tetap datang seperti biasa. Matahari masuk lewat sela atap, menyinari galon-galon yang tersusun rapi. Sulastri sudah lebih dulu bangun, menanak nasi dan menyeduh teh. "Mas, nanti jangan lupa beli gas ya, sudah mau habis," katanya sambil meletakkan secangkir teh di meja kecil. Darto mengangguk pelan, wajahnya terlihat lebih lelah dari biasanya. Ia tidur, tapi tidak benar-benar istirahat. Setiap malam, ia jadi terbiasa terbangun tanpa alasan. Kadang hanya karena suara angin, kadang karena merasa seperti ada yang lewat di depan rumah. Tapi ketika ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Depot hari itu tidak terlalu ramai, hanya beberapa pelanggan tetap yang datang. Seorang ibu yang mengisi 2 galon, lalu Pak Roni yang mampir sebentar sambil bercerita soal sawahnya yang mulai kering. "Sekarang saingan makin banyak ya toh," kata Pak Roni sambil duduk di kursi plastik.
Darto tersenyum tipis. "Iya pak, yang penting masih jalan." Ia mencoba terdengar santai, tapi di dalam hatinya ada kekhawatiran yang tidak bisa ia tutupi lagi. Penghasilan mereka benar-benar terasa menipis. Ia mulai menghitung pengeluaran lebih sering dari biasanya. Menjelang sore, langit berubah agak mendung. Angin berembus lebih dingin. Sulastri menutup jendela dapur, lalu duduk di depan rumah sambil mengupas bawang. "Mas, kamu akhir-akhir ini sering melamun ya?" tanyanya pelan. Darto menoleh sebentar, lalu tersenyum kecil. "Capek aja mungkin." Sulastri tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Ia tahu suaminya sedang banyak pikiran, tapi tidak ingin memaksanya bercerita. Malam tiba lebih cepat karena langit tertutup awan. Lampu depot kembali dinyalakan. Suara jangkrik mulai terdengar dari arah sawah. Jalanan perlahan sepi. Seperti 2 malam sebelumnya, Darto duduk di kursi plastik, sendirian. Tangannya memegang ponsel, tapi tidak benar-benar dilihat. Pikirannya kosong, tapi berat. Ia tidak sadar sudah menunggu. Dan seperti yang ia duga, suara motor itu datang lagi. Pelan, dari kejauhan, mendekat tanpa suara knalpot yang keras. Motor itu berhenti tepat di depan depot, seperti sudah hafal tempatnya. Orang yang sama turun. Ia tetap memakai jaket gelap. Wajahnya masih sulit terlihat jelas karena berdiri membelakangi cahaya. "Malam pak," sapa Darto pelan. Orang itu mengangguk. "Isi 1?" Ia menyerahkan galon kosong. Darto menerimanya. Lagi-lagi, tangannya terasa dingin. Bukan dingin karena udara malam, tapi dingin yang aneh, seperti memegang benda yang terlalu lama berada di dalam air. Darto tidak berkata apa-apa. Ia langsung mengisi galon seperti biasa. Suara air mengalir terdengar lebih jelas karena suasana sekitar sangat sunyi. Orang itu berdiri diam, tidak melihat ponsel, tidak melihat sekitar, hanya menatap ke dalam depot. "Usaha sudah lama di sini?" tanyanya tiba-tiba. "Sudah 3 tahun. Pernah ramai?" Darto mengangguk. "Pernah, dulu lumayan." Orang itu terdiam sejenak, lalu berkata pelan, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. "Ramai itu penting. Kalau usaha ramai, hidup juga jadi ringan." Darto menutup galon, lalu menyerahkannya. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Orang itu menerima galon, lalu mengeluarkan uang. Tapi sebelum pergi, ia menatap Darto lebih lama dari biasanya. "Kalau kamu mau usaha ini benar-benar jalan, jangan cuma mengandalkan orang lewat saja." Darto mengerutkan kening sedikit. Ia tidak langsung paham. "Maksudnya, Pak?" Orang itu tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis. Senyum yang tidak benar-benar terlihat jelas. "Kadang ada cara supaya rezeki datang sendiri." Setelah itu ia menaruh uang di meja, lalu pergi begitu saja. Darto berdiri diam beberapa saat. Ia bahkan lupa menghitung uangnya. Kalimat itu terasa menggantung. Ia kembali duduk di kursi plastik. Lampu neon berdengung pelan di atas kepalanya. Angin malam bertiup lebih dingin. Rezeki datang sendiri. Ia mengulang pelan di dalam hati. Dari dalam rumah Sulastri memanggil. "Mas, sudah malam. Masuk yuk." Darto bangkit. Ia mematikan lampu depot, lalu menutup pintu. Saat hendak masuk, ia sempat menoleh ke arah jalan. Jalanan sudah kosong, tidak ada siapa-siapa. Tapi entah kenapa, ia merasa seperti tidak sendirian. Malam itu Darto sulit tidur. Ia berbaring sambil menatap langit-langit kamar. Kipas angin berputar pelan, tapi pikirannya terus berjalan. Ia teringat semua tagihan yang belum dibayar, mesin yang mulai rusak, beras yang semakin sedikit. Lalu ia teringat kalimat orang itu lagi. "Kadang ada cara supaya rezeki datang sendiri." Ia menutup matanya. Ia mencoba mengusir pikiran itu. Tapi semakin ia berusaha melupakan, semakin jelas kalimat itu terdengar di kepalanya. Di sampingnya, Sulastri tidur dengan nafas yang teratur. Wajahnya terlihat tenang. Darto menoleh sebentar, lalu menarik selimut pelan. Ia tidak tahu kenapa, tapi malam itu untuk pertama kalinya, ia mulai merasa seperti sedang berdiri di persimpangan. Di satu sisi, hidup berjalan seperti biasa, pelan dan berat. Di sisi lain ada sesuatu yang seperti menawarkan jalan yang lebih cepat. Dan ia belum tahu apakah ia akan tetap diam di tempat atau mulai melangkah mendekat.
Beberapa hari setelah pertemuan-pertemuan singkat di malam hari itu, kehidupan di depot Darto mulai berubah pelan-pelan. Awalnya tidak terlalu terasa, hanya 1-2 pelanggan baru yang datang tanpa sengaja. Mereka bilang lewat saja, lalu melihat tulisan isi ulang air minum di depan rumah. "Di sini bisa isi ya, Pak?" tanya seorang pria yang belum pernah Darto lihat sebelumnya. "Bisa, Pak, silakan," jawab Darto seperti biasa. 1 galon, lalu 2. Besoknya datang lagi orang yang berbeda. Wajahnya asing, bukan warga sekitar. Mereka tidak banyak bicara. Datang, mengisi galon, membayar, lalu pergi. Hari demi hari, depot yang biasanya sepi di pagi hari mulai terasa lebih hidup. Bahkan sebelum jam 9, sudah ada beberapa galon yang harus diisi. Sulastri sampai harus membantu lebih sering karena Darto tidak sempat beristirahat. "Alhamdulillah ya Mas, sekarang lumayan rame," kata Sulastri suatu siang sambil mengelap galon yang baru saja selesai diisi. Darto mengangguk. Wajahnya terlihat lega, meski ada sedikit kebingungan yang belum sepenuhnya hilang. "Iya, tiba-tiba saja," jawabnya pelan. Ia sendiri tidak tahu pasti kenapa depotnya bisa seramai itu. Tidak ada promosi, tidak ada perubahan apa-apa, tapi pelanggan seperti datang sendiri. Bahkan ada yang dari kampung sebelah. Pak Roni yang biasa mampir saat ronda juga sempat heran. "Wah, sekarang antri terus ya, Tok. Dulu jarang lihat seramai ini," katanya sambil tertawa kecil. Darto hanya tersenyum. "Rezeki mungkin, Pak." Kalimat itu terasa sederhana, tapi di dalam hati Darto ada rasa aneh yang sulit dijelaskan. Ia senang tentu saja. Siapa yang tidak senang kalau usahanya mulai ramai? Tapi di sisi lain, ia merasa semuanya terjadi terlalu cepat. Mesin penyaring air yang sebelumnya sering rewel, tiba-tiba seperti bekerja lebih lancar. Air yang keluar terasa lebih jernih. Bahkan, galon-galon yang biasanya kosong menjelang sore, kini selalu terisi. Setiap malam sebelum tidur, Darto mulai menghitung uang dengan lebih tenang. Tagihan listrik bisa dibayar, gas bisa dibeli. Bahkan, ia mulai berpikir untuk menabung sedikit demi sedikit. Namun di tengah rasa lega itu, Sulastri justru mulai merasakan sesuatu yang berbeda. "Mas," katanya suatu malam saat mereka duduk di depan rumah setelah Isya, "akhir-akhir ini kok rasanya dingin ya?" Darto menoleh. Angin malam memang bertiup cukup kencang, tapi tidak terasa terlalu dingin. "Biasa aja," jawabnya. Sulastri menggeleng pelan. "Bukan dingin angin, rasanya kayak lembab." Darto tidak terlalu memikirkan. Ia mengira istrinya hanya kelelahan. Memang beberapa hari ini mereka bekerja lebih keras dari biasanya. Malam itu depot kembali didatangi pelanggan. Jam sudah hampir 10:30. Biasanya pada jam segitu, Darto sudah menutup pintu. Tapi karena masih ada yang datang, ia tetap melayani. Orang itu bukan pelanggan malam yang pertama. Ini orang lain. Wajahnya juga tidak terlalu jelas karena datang dengan jaket dan helm. Ia hanya bicara seperlunya. "Isi 1, Pak." Darto mengangguk. Ia sudah terbiasa dengan pelanggan yang datang larut. Namun, saat mengangkat galon kosong dari tangan orang itu, Darto sempat merasa beratnya berbeda. Bukan karena air, tapi seperti ada sesuatu yang membuat tangannya sedikit kaku. Ia tidak berkata apa-apa. Ia tetap mengisi seperti biasa. Setelah orang itu pergi, Darto baru sadar sesuatu. Galon-galon di depotnya tidak pernah benar-benar habis sekarang. Padahal jumlah pelanggan semakin banyak. Ia sempat berdiri di depan mesin penyaring air, menatap aliran air yang terus mengisi 1 galon lagi. Mesin itu harusnya bekerja dengan batas tertentu, tapi beberapa hari ini seolah tidak pernah lelah. "Mas, sudah malam, tutup saja," panggil Sulastri dari dalam. "Iya, sebentar." Darto mematikan mesin lalu merapikan galon-galon di dalam depot. Saat tangannya menyentuh salah satu galon kosong, ia merasakan sesuatu yang dingin sekali. Lebih dingin dari air biasa. Ia mengerutkan kening, lalu menarik tangannya. Mungkin hanya perasaannya saja, pikirnya. Ia mematikan lampu lalu masuk ke dalam rumah. Malam itu saat mereka berbaring, Sulastri kembali terbangun. Ia duduk pelan di tepi ranjang. "Mas," bisiknya. Darto yang hampir tertidur membuka mata. "Kenapa?" "Aku mimpi aneh." Darto menoleh. Wajah Sulastri terlihat pucat dalam cahaya lampu kecil. "Mimpi apa?"
Sulastri diam sebentar, seperti ragu untuk bercerita. Aku berdiri di tempat gelap, dingin. Kakiku seperti terendam air, tapi aku tidak lihat apa-apa. Darto mencoba tersenyum, menenangkan. Mungkin kecapean, kamu kebanyakan bantu angkat galon. Sulastri mengangguk pelan, meski matanya masih terlihat cemas. Ia kembali berbaring, tapi malam itu ia sulit tidur lagi. Hari-hari berikutnya, depot semakin ramai. Ada saja orang yang datang. Bahkan saat siang bolong yang panas, masih ada motor yang berhenti. Warga sekitar mulai memperhatikan. Sekarang depotnya Pak Darto paling ramai ya, kata seorang ibu pada Sulastri. Sulastri hanya tersenyum. Iya, alhamdulillah. Tapi di dalam hati, ia juga mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Setiap malam, ia sering terbangun karena merasa haus. Ia minum berkali-kali, tapi tenggorokannya tetap terasa kering. Kadang, saat lewat di depan depot, ia merasa seperti ada yang sedang memperhatikan dari dalam, padahal lampunya sudah dimatikan. Suatu sore saat Sulastri sedang sendirian di rumah, ia masuk ke depot untuk mengambil sapu. Udara di dalam terasa lebih dingin dari biasanya. Lantai sedikit lembab, padahal tidak ada air yang tumpah. Ia berdiri sebentar menatap galon-galon yang tersusun rapi. Entah kenapa ia tidak nyaman, seperti ada sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Ia cepat-cepat keluar, lalu menutup depot rapat-rapat. Saat Darto pulang dari mengantar galon, Sulastri sempat ingin bercerita, tapi ia mengurungkan niatnya. Ia tidak ingin suaminya semakin banyak pikiran. Malamnya, depot kembali ramai, bahkan sampai lewat jam 10. Darto terlihat sibuk, tapi wajahnya juga tampak lebih lelah. Di sela-sela kesibukannya, ia sempat melihat ke arah jalan. Dalam hati, ia seperti menunggu satu orang tertentu datang lagi. Orang yang pertama kali mengatakan tentang rezeki yang bisa datang sendiri. Namun malam itu, orang itu tidak muncul. Hanya pelanggan-pelanggan biasa yang datang silih berganti. Depot mereka semakin ramai. Rezeki seperti benar-benar datang. Tapi di dalam rumah kecil itu, tanpa mereka sadari, suasana mulai berubah pelan-pelan. Lebih dingin, lebih sunyi. Dan entah sejak kapan, malam tidak lagi terasa benar-benar menenangkan. Perubahan di depot air milik Darto semakin terasa, tapi tidak semuanya terlihat jelas. Dari luar, orang hanya melihat usaha kecil itu makin ramai. Motor keluar masuk hampir setiap waktu. Galon-galon tidak pernah menumpuk kosong seperti dulu. Bahkan beberapa pelanggan baru mulai menyebut depot Darto sebagai yang paling cepat dan airnya paling segar. Namun di dalam rumah, ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang mulai berubah tanpa disadari. Darto sekarang jarang duduk santai di depan depot seperti dulu. Ia lebih sering berdiri di dekat mesin, memperhatikan air yang mengalir, seolah takut melewatkan sesuatu. Ia juga mulai tidak suka jika ada orang lain yang terlalu lama berada di dalam depot, termasuk Sulastri. Suatu pagi, saat pelanggan belum terlalu banyak, Sulastri masuk ke dalam depot sambil membawa kain lap. "Aku bersihkan bagian sini ya mas, kayaknya agak berdebu," katanya pelan. Darto yang sedang memeriksa galon langsung menoleh. "Jangan dulu," jawabnya cepat. Sulastri terdiam. Ia menatap suaminya, sedikit heran. "Kenapa?" "Biar nanti saja, aku yang bersihin." Nada suara Darto tidak keras, tapi terdengar berbeda, lebih tegas dari biasanya. Sulastri mengangguk pelan. Ia tidak ingin memperpanjang. Tapi sejak hari itu, ia mulai merasa ada jarak kecil yang tidak pernah ada sebelumnya. Darto seperti menyimpan sesuatu yang tidak ingin dibagikan. Beberapa malam terakhir, Darto juga sering terbangun tanpa sebab. Ia bangkit pelan dari tempat tidur, lalu berjalan ke depan rumah. Sulastri sempat beberapa kali melihatnya dari balik pintu kamar. "Mas, mau kemana?" tanyanya suatu malam dengan suara pelan. "Cuma lihat depot sebentar," jawab Darto tanpa menoleh. Ia keluar, membuka pintu depan, lalu duduk sendirian di kursi plastik. Lampu depot tidak dinyalakan, hanya cahaya bulan yang masuk samar-samar dari jalan. Sulastri memperhatikan dari dalam. Ia tidak tahu kenapa, tapi ada perasaan aneh melihat suaminya duduk diam dalam gelap begitu lama, seperti sedang menunggu sesuatu yang tidak ia mengerti. Beberapa menit kemudian, Darto kembali masuk tanpa berkata apa-apa. Ia langsung berbaring dan memejamkan mata. Sejak saat itu, kebiasaan itu sering terulang. Kadang tengah malam, kadang menjelang subuh. Ia seperti harus memastikan sesuatu di depot tetap pada tempatnya. Di siang hari, depot semakin sibuk.
Darto hampir tidak punya waktu istirahat. Tapi ada hal lain yang mulai Sulastri sadari. Air di depot mereka tidak pernah habis. Seharusnya dengan pelanggan sebanyak itu, mereka harus sering mengisi ulang persediaan. Tapi galon-galon besar di belakang seperti selalu penuh. Mesin penyaring tetap mengalir, tapi jumlah airnya terasa lebih banyak dari biasanya. Sulastri sempat menghitung dalam hati. Hari itu mereka sudah mengisi lebih dari 30 galon. Tapi ketika ia melihat persediaan di belakang, masih terlihat sama seperti pagi tadi. Ia tidak berani bertanya langsung, tapi rasa penasaran mulai tumbuh. Suatu sore saat Darto sedang mengantar pesanan ke rumah pelanggan, Sulastri masuk ke dalam depot sendirian. Ia berdiri di dekat mesin penyaring, mendengarkan suara air yang mengalir pelan. Udara di dalam terasa dingin, lantai sedikit lembab meski tidak ada air yang tumpah. Ia mengusap tangannya di lengan. Dingin itu tidak seperti angin, lebih seperti hawa yang diam tapi menusuk. Matanya tertuju pada deretan galon kosong di sudut. Ia merasa seperti ada yang berbeda, tapi tidak bisa menjelaskan apa. Tiba-tiba, dari dalam salah satu galon kosong, terdengar suara kecil. Tik, seperti ada tetesan air dari dalam. Sulastri terdiam. Ia mendekat sedikit, mencoba memastikan. Tik, suara itu terdengar lagi. Padahal galon itu kosong. Jantungnya berdegup pelan. Ia menatap ke dalam galon itu, tapi hanya terlihat bayangan gelap. Tidak ada air, tidak ada apa-apa. Ia mundur pelan, lalu keluar dari depot dengan cepat. Entah kenapa dadanya terasa sesak. Saat Darto pulang, Sulastri sempat ingin bercerita, tapi melihat wajah suaminya yang lelah, ia menahan diri. "Makan dulu, Mas," katanya saja. Darto mengangguk, lalu duduk di dapur. Mereka makan dalam diam, hanya suara sendok dan piring yang terdengar pelan. Malamnya seperti biasa, depot masih buka sampai agak larut. Pelanggan datang silih berganti. Ada yang dari kampung sebelah, ada juga yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Sulastri duduk di ruang tengah, melipat pakaian. Dari dalam ia bisa mendengar suara galon dipindahkan, suara mesin, dan sesekali suara Darto berbicara singkat dengan pelanggan. Namun malam itu, ada satu hal yang terasa berbeda. Suara galon dipindahkan terdengar lebih sering dari biasanya, seperti terlalu sering. Padahal Sulastri tahu, tidak mungkin ada pelanggan sebanyak itu di jam segitu. Ia berdiri, lalu berjalan pelan ke arah pintu yang menghubungkan rumah dengan depot. Ia membuka sedikit. Lampu depot masih menyala. Darto berdiri di dekat mesin, sendirian. Tidak ada pelanggan, tapi suara galon bergeser terdengar jelas. Glek, glek, seperti ada yang memindahkannya. Sulastri menahan nafas. Darto berdiri diam menatap ke satu arah. Tangannya tidak bergerak. Beberapa detik kemudian, suara itu berhenti. Darto menoleh dan seketika melihat Sulastri di pintu. "Kamu belum tidur?" tanyanya. Suaranya terdengar biasa, tapi ada sesuatu yang membuat Sulastri merasa tidak berani bertanya lebih jauh. Ia kembali ke kamar, berbaring tapi matanya terbuka lama. Malam itu, ia kembali bermimpi. Ia berdiri di tempat gelap seperti sebelumnya. Kakinya terasa dingin, seperti terendam air. Ia ingin bergerak tapi tidak bisa. Ia ingin memanggil Darto tapi suaranya tidak keluar. Ia terbangun dengan nafas cepat. Tenggorokannya terasa sangat kering. Ia bangun, berjalan ke dapur, lalu mengambil air minum. Ia meneguk satu gelas penuh, tapi rasa hausnya tidak hilang. Ia minum lagi, tetap sama. Air terasa dingin sekali, lebih dingin dari biasanya. Sulastri berdiri di dapur memegang gelas kosong dengan perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Sementara itu, di luar, di dalam depot yang lampunya sudah dimatikan, galon-galon tersusun rapi dalam gelap. Dan di tengah kesunyian malam, seolah ada sesuatu yang tetap terjaga di sana. Beberapa hari setelah kejadian malam itu, kondisi Sulastri mulai berubah pelan-pelan. Awalnya hanya terlihat lelah. Ia masih menyapu halaman seperti biasa, masih membantu mencuci galon, masih menyiapkan makanan. Tapi gerakannya tidak lagi secepat dulu. Wajahnya terlihat pucat dan matanya seperti sering kurang tidur. Darto sempat memperhatikan, tapi ia mengira istrinya hanya kecapekan. "Kamu istirahat saja di dalam, biar aku yang urus depot," katanya suatu pagi. Sulastri mengangguk. Ia memang merasa tubuhnya lebih berat dari biasanya. Bahkan untuk berdiri lama saja, lututnya terasa lemas. "Aku cuma pusing sedikit," jawabnya pelan.
Hari itu, ia lebih banyak duduk di ruang tengah. Sesekali ia bersandar ke dinding sambil memejamkan mata. Dari dalam, ia bisa mendengar suara galon dipindahkan, suara mesin penyaring, dan suara pelanggan yang datang silih berganti. Depot semakin ramai, tidak pernah sesepi dulu lagi. Darto bahkan sampai kewalahan. Ia harus bekerja lebih cepat, mengangkat galon satu persatu tanpa henti. Tapi anehnya, ia tidak merasa lelah seperti biasanya. Tubuhnya justru terasa ringan, seolah sudah terbiasa. Sore itu, saat pelanggan mulai berkurang, Darto masuk ke dalam rumah membawa segelas teh hangat. "Minum dulu," katanya sambil duduk di samping Sulastri. Sulastri menerima gelas itu dengan tangan pelan. Tangannya terasa dingin. Darto menyadarinya. "Kok dingin?" tanyanya sambil menyentuh pergelangan tangan istrinya. Sulastri tersenyum tipis. "Dari tadi rasanya dingin terus." Padahal udara siang itu cukup panas. Darto tidak berkata apa-apa. Ia hanya menyuruh Sulastri berbaring. Malamnya, kondisi Sulastri tidak juga membaik. Ia mulai sering batuk kecil. Nafasnya terasa lebih pendek. Beberapa kali ia terbangun karena merasa haus, lalu minum air berkali-kali. Tapi anehnya, semakin banyak ia minum, tubuhnya justru terasa semakin lemah. "Besok kita ke puskesmas saja," kata Darto pelan sebelum tidur. Sulastri mengangguk. Ia tidak membantah. Keesokan paginya, Darto menutup depot lebih siang dari biasanya. Ia mengantar Sulastri ke puskesmas di kecamatan. Dokter memeriksanya sebentar, lalu memberikan beberapa obat. "Cuma kecapekan, mungkin kurang istirahat," kata dokter. Darto mengangguk lega. Ia berharap hanya itu. Namun setelah beberapa hari, obat itu tidak banyak membantu. Sulastri masih sering terlihat pucat. Kadang ia duduk lama tanpa bicara. Kadang ia menatap kosong ke arah depan, seperti sedang mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar oleh orang lain. Suatu sore, saat Darto sedang sibuk melayani pelanggan, Sulastri berdiri di ambang pintu rumah, menatap ke arah depot. Udara terasa dingin. Ia memeluk lengannya sendiri. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat galon-galon yang tersusun rapi. Cahaya lampu siang masuk dari sela-sela pintu, memantul di permukaan plastik. Entah kenapa, ia merasa seperti ada yang memperhatikannya. Bukan orang, tapi sesuatu yang tidak bisa ia lihat. Ia mundur pelan, lalu duduk kembali di kursi dalam rumah. Malamnya, Sulastri kembali bermimpi. Ia berdiri di tempat yang sama seperti sebelumnya. Gelap, sunyi, kakinya terendam air dingin. Air itu terasa semakin tinggi. Dingin sampai ke lutut, lalu ke pinggang. Ia mencoba berjalan tapi tidak bisa. Ia ingin memanggil Darto, tapi suaranya seperti tertahan. Lalu, di kejauhan ia merasa seperti ada yang berdiri. Tidak jelas, hanya bayangan samar. Ia terbangun. Dengan nafas terengah, keringat dingin membasahi dahinya. Darto yang terbangun langsung duduk. "Kenapa?" tanyanya. Sulastri menggeleng pelan, matanya terlihat takut. "Mimpi lagi," bisiknya. Darto memegang tangannya. Tangannya semakin dingin dari malam-malam sebelumnya. "Kamu banyak minum air ya sebelum tidur?" tanya Darto mencoba bercanda kecil. Sulastri menyusui lemah. "Iya, tapi tetap haus." Hari-hari berikutnya, kondisi Sulastri semakin menurun. Ia mulai jarang membantu di depot. Lebih sering berbaring di kamar. Nafasnya terasa lebih berat, dan badannya semakin dingin. Beberapa tetangga mulai datang menjenguk. "Masuk angin kali ya," kata seorang ibu. "Coba dipijat saja," kata yang lain. Sulastri hanya tersenyum pelan. Ia tidak ingin membuat siapapun khawatir. Tapi di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suatu malam, saat depot masih buka, Darto sedang mengangkat galon di dalam. Tiba-tiba ia mendengar suara pelan dari dalam rumah. Seperti seseorang memanggil, "Mas." Darto menoleh cepat. Ia masuk ke dalam. Sulastri duduk di tepi ranjang. Wajahnya pucat sekali. "Ada apa?" tanya Darto. Sulastri menatapnya. Matanya terlihat berkaca-kaca. "Mas, kalau nanti aku sakit lama, depotnya jangan dibuka sampai malam terus ya." Sejak malam Sulastri menghilang, rumah itu terasa seperti kehilangan napasnya. Tidak ada lagi suara piring beradu di dapur setiap pagi, tidak ada lagi sapu lidi yang menggesek halaman saat matahari baru naik, dan tidak ada lagi suara lembut yang mengingatkan Darto untuk makan sebelum berangkat mengantar galon. Yang tersisa hanya sunyi. Tetangga mulai bertanya-tanya. Tentu saja, kampung kecil seperti itu sulit menyembunyikan sesuatu terlalu lama. Setiap sore, ibu-ibu yang duduk di depan rumah sambil mengupas bawang atau menjemur kerupuk saling berbisik pelan. Mereka tidak pernah menanyakan langsung ke Darto, tapi tatapan mereka cukup untuk membuat dada terasa sesak.
Katanya pulang ke rumah ibunya ya? Sudah lama amat. Biasanya kalau pergi pamit. Bisik-bisik itu tidak pernah terdengar jelas, tapi cukup dekat untuk menusuk telinga. Darto menjawab seperlunya jika ada yang bertanya. Katanya Sulastri sedang menjaga ibunya yang sakit di desa sebelah. Katanya mungkin akan lama. Katanya belum tentu kapan pulang. Ia mengucapkannya pelan, sambil menghindari tatapan mata orang lain. Namun sejak saat itu, depot airnya semakin ramai. Pagi-pagi sekali, bahkan sebelum ia benar-benar siap membuka, sudah ada motor berhenti di depan. Orang-orang datang silih berganti, membeli galon baru, memesan pengantaran, bahkan ada yang minta langganan bulanan. Uang masuk lebih banyak dari sebelumnya. Darto seharusnya merasa senang, tapi setiap kali menerima uang, jari-jarinya terasa dingin. Ada sesuatu yang berubah di dalam rumah, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ia mulai sering terbangun di tengah malam, tanpa tahu kenapa. Kadang hanya karena merasa seperti ada yang berdiri di samping kasurnya. Kadang karena mendengar suara pelan, seperti langkah kaki di dapur. Padahal ia tahu, rumah itu kosong. Suatu malam, saat hujan turun rintik-rintik, ia terbangun karena suara galon bergeser. Bunyi berat, seperti ada yang mendorongnya pelan-pelan di lantai. Darto duduk di kasur, menahan napas. Ia mendengarkan. Geser. Geser. Ia yakin betul suara itu berasal dari ruang depan, tempat depot berada. Jantungnya berdetak cepat. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin angin, mungkin tikus, mungkin galon yang tidak seimbang. Tapi suara itu terlalu berat untuk sekadar tikus. Dengan langkah pelan, ia membuka pintu kamar. Lampu ruang depan masih mati. Hanya cahaya redup dari luar yang masuk lewat celah jendela. Hujan membuat suasana semakin dingin dan sunyi. Ia berdiri beberapa detik, mencoba membiasakan mata. Dan di sana, ia melihat satu galon yang biasanya berada di sudut, kini sudah bergeser mendekati tengah ruangan. Darto yakin ia tidak meletakkannya di sana. Ia berjalan mendekat, napasnya pendek-pendek. Saat tangannya menyentuh galon itu, dinginnya terasa tidak wajar, seperti menyentuh air yang disimpan dalam sumur tua. Lalu, sangat pelan, ia mendengar sesuatu. Bukan suara dari luar, bukan juga dari atap atau dinding. Suara itu seperti datang dari dalam galon, seperti ada sesuatu yang menghela napas. Darto langsung menarik tangannya. Ia mundur satu langkah. Dadanya terasa sesak. Ia menatap galon itu lama sekali, berharap suara itu hanya khayalan. Tapi kemudian terdengar lagi. Helaan napas pelan, sangat pelan, hampir tidak terdengar. Malam itu, ia tidak berani memindahkan galon itu. Ia kembali ke kamar. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan lambat, seolah waktu sendiri ikut lelah berada di rumah Darto. Pagi tetap datang, matahari tetap terbit, dan orang-orang tetap berdatangan membeli air. Tapi di dalam hati Darto, ada rasa berat yang tidak pernah benar-benar hilang. Ia mulai jarang duduk santai di depan depot seperti dulu. Jika pelanggan datang, ia melayani seperlunya. Tidak banyak bicara, tidak banyak senyum. Beberapa orang mulai memperhatikan perubahan itu, tapi tidak ada yang berani bertanya terlalu jauh. Hanya Pak Lurah yang suatu sore sempat menepuk bahunya. Mas Darto, kalau ada apa-apa jangan dipendam sendiri. Warga di sini sudah seperti keluarga. Darto hanya mengangguk pelan. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Malam hari tetap menjadi waktu yang paling ia hindari. Saat suasana mulai sepi, suara motor berhenti, dan lampu-lampu rumah tetangga satu persatu padam, rumahnya terasa seperti bangunan kosong yang menyimpan sesuatu. Ia mulai sering mendengar suara air menetes. Padahal semua keran sudah tertutup rapat. Tetes, tetes, tetes. Suara itu selalu datang dari dapur. Pelan, teratur, seperti ada air yang jatuh dari ketinggian. Setiap kali Darto mengeceknya, tidak ada apa-apa. Lantai dapur kering, ember kosong, keran tidak bocor. Tapi saat ia kembali ke kamar, suara itu muncul lagi. Suatu malam rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Darto duduk diam di ruang tengah, tidak masuk kamar. Ia mematikan televisi dan hanya menyalakan satu lampu kecil. Ia ingin memastikan suara itu benar-benar ada atau hanya perasaannya saja. Beberapa menit berlalu tanpa apa-apa. Lalu perlahan suara itu datang lagi. Tetes, tetes, tetes. Kali ini jelas, sangat jelas.
Ia berdiri pelan dan berjalan ke arah dapur. Langkahnya hati-hati, seperti takut mengganggu sesuatu. Saat ia sampai di depan pintu dapur, suara itu mendadak berhenti. Sunyi. Ia membuka pintu sedikit. Dapur tampak biasa saja. Gelap, dingin, dan kosong. Ia menyalakan lampu. Semua terlihat normal. Namun, matanya tertarik pada satu hal. Lantai dapur terlihat sedikit basah, seperti ada air yang baru saja tumpah. Ia berjongkok, menyentuh lantai itu dengan ujung jari. Dingin, sangat dingin. Seolah air itu bukan dari keran, tapi dari tempat yang lebih dalam. Saat ia bangkit berdiri, matanya tak sengaja menatap ke arah dinding dekat sumur kecil di belakang rumah. Dinding itu tampak lebih lembab dari biasanya. Dan di situ, samar-samar, ada bekas telapak tangan. Seperti seseorang pernah menempelkan tangannya di sana. Darto langsung mundur selangkah. Napasnya terasa berat. Ia tidak ingat pernah melihat bekas itu sebelumnya. Ia mengambil kain lap dan mencoba mengusapnya. Tapi bekas itu tidak hilang, malah terasa semakin jelas. Ia berhenti, tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa benar-benar ingin lari dari rumah itu. Malam itu, ia tidak berani tidur di kamar. Ia memilih duduk di kursi depan depot sampai hampir subuh, ditemani suara jangkrik dan sesekali suara anjing menggonggong di kejauhan. Ia panik. Ia ingin bergerak, tapi tubuhnya seperti terkunci. Saat ia menatap kembali ke arah Sulastri, istrinya sudah tidak ada. Yang tersisa hanya suara air yang bergolak pelan. Darto terbangun dengan napas terengah-engah. Langit sudah mulai terang. Suara ayam berkokok terdengar dari kejauhan. Ia mengusap wajahnya yang basah oleh keringat. Beberapa detik ia duduk diam, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya mimpi. Tapi saat ia berdiri dan melangkah ke dapur, dadanya kembali terasa sesak. Lantai dapur benar-benar basah. Airnya menggenang tipis, persis seperti yang ia lihat dalam mimpi. Ia berdiri di ambang pintu, tidak berani melangkah masuk. Bau tanah basah tercium pelan. Di dekat sumur kecil, bekas telapak tangan itu masih ada. Dan di bawahnya ada satu bekas baru. Seperti ada tangan lain yang baru saja menyentuh dinding itu semalam. Darto menelan ludah, kepalanya terasa pusing. Ia mulai sadar, semua ini bukan sekedar mimpi, bukan juga sekedar perasaan bersalah. Ada sesuatu di rumah ini, dan sesuatu itu sepertinya ingin ia melihatnya. Sejak hari itu, setiap kali ia melewati dapur, ia merasa seperti ada yang memperhatikan dari belakang. Kadang saat ia menoleh, ia seperti melihat bayangan bergerak cepat di sudut mata. Tapi setiap kali ia fokus, tidak ada siapa-siapa. Sore hari, saat azan maghrib berkumandang, ia berdiri di depan rumah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa ingin menangis. Ia teringat Sulastri, suara istrinya, tawa kecilnya, cara ia memanggil Darto dari dapur. Semua terasa begitu dekat, tapi juga sangat jauh. Dan di dalam hatinya, ada satu perasaan yang mulai tumbuh, bahwa apa yang sudah ia berikan mungkin belum cukup. Bahwa janji yang pernah ia ucapkan di tempat gelap itu belum sepenuhnya selesai. Dan mungkin sesuatu sedang menunggu untuk diambil lagi. Sejak pagi itu, Darto tidak pernah bisa melihat dapur dengan cara yang sama lagi. Setiap sudut terasa memiliki ingatan. Setiap suara kecil membuatnya menoleh. Bahkan saat matahari terang sekalipun, ia tetap merasa seperti sedang diawasi. Namun hidup tidak berhenti. Depot airnya justru semakin ramai. Orang-orang dari kampung sebelah mulai berdatangan. Ada yang bilang airnya lebih segar, ada yang bilang galonnya lebih bersih, bahkan ada yang bilang air dari depot Darto rasanya ringan di tenggorokan. Darto hanya mengangguk setiap kali mendengar pujian itu. Ia tidak tahu harus merasa bangga atau takut. Uang terus masuk. Ia bisa memperbaiki atap rumah yang bocor, membeli motor bekas yang lebih bagus untuk mengantar galon, bahkan menabung sedikit. Semua yang dulu terasa mustahil, kini terjadi satu persatu. Tapi setiap malam, saat semua pintu sudah dikunci dan lampu dimatikan, ia tahu ada sesuatu yang ikut tinggal bersamanya. Suara tetesan air itu tidak pernah benar-benar hilang. Kadang terdengar dari dapur, kadang dari ruang depan, kadang justru dari kamar, padahal tidak ada keran di sana. Suatu malam, setelah hampir 2 bulan Sulastri menghilang, Darto tidak bisa tidur. Ia hanya berbaring menatap langit-langit yang gelap. Angin malam masuk lewat jendela, membawa suara daun pisang yang bergesekan. Lalu, dari ruang depan, terdengar suara galon bergeser. Pelan, berat, geser,
Darto menutup mata. Ia mencoba mengabaikannya. Ia sudah terlalu sering mendengar suara itu. Tapi kali ini, suara itu tidak berhenti. Geser. Geser. Seperti ada yang mendorong 1 galon dari sudut ke tengah ruangan. Akhirnya, dengan langkah berat, ia bangun. Ia membuka pintu kamar perlahan. Lampu ruang depan mati. Hanya ada cahaya bulan yang masuk tipis lewat jendela. Dan di sana, ia melihatnya. 1 galon berdiri di tengah ruangan. Tutupnya terbuka. Air di dalamnya tampak bergerak pelan, padahal tidak ada yang menyentuhnya. Permukaannya bergetar kecil, seperti air yang baru saja dituang. Darto berdiri di ambang pintu, tidak berani mendekat. Lalu ia mendengar sesuatu. Bukan dari luar, bukan dari atap, dari dalam galon itu. Suara pelan, seperti seseorang yang mencoba bicara dalam air. Darto menahan napas, dadanya terasa sesak. Ia melangkah 1 langkah mendekat. "Mas." Suara itu sangat pelan, tapi ia mengenalnya. Suaranya Sulastri. Kakinya langsung terasa lemas. Ia ingin lari, tapi tubuhnya tidak bergerak. Ia berdiri di sana, menatap air di dalam galon yang bergetar semakin kuat. "Mas." Sekali lagi, kali ini terdengar seperti bisikan yang tertahan. Air di dalam galon tiba-tiba naik sedikit, seperti ada sesuatu yang mendorong dari bawah. Permukaannya membentuk riak kecil, dan dalam sekejap, Darto seperti melihat bayangan wajah di dalamnya. Samar, tapi cukup jelas. Wajah itu menatapnya, matanya kosong, bibirnya bergerak pelan. Darto mundur 1 langkah, air matanya tiba-tiba jatuh. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia tidak bisa menahan rasa bersalah yang selama ini ia kubur. Aku cuma ingin hidup kita lebih baik, Sul." Suaranya parau. Air di dalam galon tiba-tiba berhenti bergerak. Sunyi. Lalu dari arah dapur, terdengar suara air mengalir deras. Darto menoleh cepat. Ia berlari ke dapur. Keran sumur kecil itu terbuka sendiri. Air mengalir tanpa henti, membasahi lantai. Ia mencoba menutupnya, tapi keran itu terasa berat, seperti ditahan dari dalam. Air terus mengalir, semakin deras, memenuhi lantai. Dalam beberapa menit, air itu sudah menutupi telapak kakinya. Darto panik. Ia menarik keran itu sekuat tenaga. Tiba-tiba di dinding dekat sumur, bekas telapak tangan itu muncul lagi. Bukan 1, banyak. Seperti ada banyak tangan yang menempel dari dalam dinding, mencoba keluar. Darto jatuh terduduk. Air di lantai terasa semakin dingin. Dingin yang menusuk sampai ke tulang. Ia menatap ke bawah. Di permukaan air, bayangannya sendiri terlihat. Tapi di belakang bayangan itu, ada sosok lain berdiri. Perlahan, diam. Sulastri. Ia tidak berani menoleh. Ia hanya menatap bayangan itu yang semakin jelas. Sulastri berdiri di belakangnya, basah, diam, dengan mata yang tidak lagi seperti dulu.